saya sendiri Fahrul dan saya Akbar Wira akan bersaksikan tentang tugas besar OS 1. Next. Nah, oke. Kita sebelum kita ke perusahaan, kita menerangkan dulu sejarahnya. Nama perusahaan kita itu Akarul. Ini berasal dari nama kita Arul dan Akbar. Jadi Akarul. Dan juga PT Akarul adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang konsultan, di mana kita juga bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sebuah perusahaan. Dan kita juga punya sebuah tagline. Jadi ask me or nothing itu adalah yang komitmen perusahaan kita, dan juga kita juga mempunyai jargon itu, jika masalah tidak selesai maka kamu tidak berhak menerima sebesar pun. Nah, dan juga ini visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan terkemuka dalam bidang konsultan, menjadi perusahaan yang bisa memberikan solusi terbaik, dan juga menjadi perusahaan yang berfokus dalam bidang konsultasi. Dan juga misi kita yang pertama menyediakan pelayanan secara profesional, berkualitas dan tepat waktu. Yang kedua, memberikan solusi yang sesuai dan dibutuhkan oleh pelanggan. Dan juga kita apabila ada komplain di setiap pelanggan, kita menerima komplain tersebut. Dan juga anggota struktur organisasi kita itu pertama Pak Roji sebagai direktur utama, Akbar sebagai konsultan. Oke, lanjut ke objek. Objek yang kita akan teliti adalah JNE. JNE itu adalah sebuah perusahaan yang menerima jasa untuk pengiriman barang dari antar kota atau antar daerah, antar provinsi. Di sini juga sebelum kita mengkajinya, kita mau menerangkan dulu sejarahnya, yaitu Haji Suprapto Soekarno bersama Hari Ijen dari perusahaan PT Tiki yang didirikan pada tanggal 26 November 1940. Dan JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Dan juga dalam objek kali ini, kelompok kami meneliti tentang proses pengiriman barang pada kantor sama JNE yang ada di Batu Nunggal, Bogor. Dan akan dilanjutkan oleh Mbak. Oke, saya mau melanjutkan presentasi yang tadi sudah dijelaskan oleh Fahrul Rozi. Sebelum kita masuk ke studi kasusnya, kita akan menjelaskan tentang dasar teori ini terlebih dahulu. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami menggunakan dasar metode simplex. Pertama yaitu salah satu teknik penentuan solusi optimal, yaitu digunakan pemrograman linear adalah metode simplex. Penentuan solusi optimal menggunakan metode simplex didasarkan pada teknik eliminasi Gauss-Jordan. Lalu penyelesaian persoalan program linear dengan metode simplex untuk fungsi tujuan memaksimumkan dan meminimumkan caranya adalah berbeda-beda. Jumlah iterasi maksimum dalam metode simplex adalah sama dengan jumlah maksimum solusi basis dalam bentuk standar. Dalam kesempatan kali ini tugas kami adalah untuk memaksimumkan suatu fungsi tujuan yang ada nanti di next slide. Studi kasusnya ini kita mengambil studi kasus tentang pengiriman barang dari JNE cabang Batu Nunggal ke Jakarta. Ini bisa dilihat datanya, demand-nya per hari untuk jenis layanan paket S yaitu 60, lalu kapasitas pengirimannya 100. Lalu yang kedua untuk jenis layanan paket reguler, demand-nya per hari 40, kapasitas pengirimannya 80. Lalu untuk yang terakhir jenis layanan paket OK, demand-nya per hari 30 dan kapasitas pengirimannya 60. Lalu total dari kapasitas pengirimannya tersebut adalah 5.000. Satuan yang dipakai itu adalah kilogram. Bisa dilihat variabel keputusannya. Untuk S1 dia paket yes, X2 paket reguler, X3 paket OK. Untuk fungsi tujuannya untuk memaksimalkan Z. Pertama 13.000 X1. 13.000 itu adalah harga per kilo dari paket yes. Jadi biaya pengiriman untuk ke Jakarta 13.000 untuk 1 kilonya. Lalu untuk paket reguler 9.000 per kilonya, lalu paket OK 8.000 per kilonya. Ini iterasi yang pertama. Seperti yang sudah kita pelajari di
OS1 ya, pertemuan minggu keempat kalau nggak salah. Nah, ini kita masukin aja ya, tadi constraint dan itu nih yang sudah diketahui, kita masukin aja ya X4, X5, X6. Nah, lalu X1, X2, X3 pokoknya kita bikin tabel seperti ini. Nah, untuk iterasi pertama pasti Z-nya itu 0. Nah, untuk iterasi kedua kita bisa lihat ada perubahan sedikit sini, di mana CB-nya itu dia kita pakai yang X1 yaitu 13.000. Lalu konstantanya dari 50. Jadi untuk Z-nya CB dikali konstanta, yaitu kita ketemu Z-nya 650.000. Nah, iterasi ketiga ini tadi CB yang pertama udah 13.000 kali konstantanya berubah juga jadi 32. Nah, lalu untuk yang X3-nya CB-nya 8.000. Jadi 8.000 nanti dikali konstantanya dari X3 yaitu 30. Jadi kalau di total 13.000 kali 32 ditambah 8.000 kali 30. Jadi hasil akhirnya Z-nya ketemu 656.000. Nah, untuk kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya ini kan suatu perusahaan di bidang jasa pengiriman barang. Nah, di Tiki juga dia mempunyai 3 jenis paket layanan, yaitu Yes, reguler, dan Oke. Nah, bisa dilihat kalau untuk paket Yes dia seharinya bisa mengirim 100 kilo. Nah, tapi demand-nya 60. Lalu untuk paket reguler pengiriman barangnya demand-nya 40, terus kapasitasnya 80. Untuk paket Oke demand-nya 30 kilo dan kapasitasnya 60 kilo. Untuk satuannya 13.000 untuk Yes, 9.000 untuk reguler, dan 8.000 untuk Oke. Nah, analisisnya, sensitivitasnya tadi yang sudah kami dapat dari menggunakan software QM itu untuk produk X1 dia punya range-nya antara 11.250 sampai 13.333,33. Lalu untuk X2-nya range-nya antara infinity atau tidak terdefinisi sampai 10.400. Lalu untuk X3-nya range-nya antara 7.800 sampai infinity atau tidak terdefinisi. Nah, untuk sarannya kalau kita ingin melakukan riset maksimal atau minimal, tentukan terlebih dahulu constraint-nya. Kalau misalkan constraint-nya dia ada 2 variabel, kita cukup menggunakan metode grafis. Nah, kalau untuk 3 variabel atau lebih, kita gunakan simplex. Setelah itu lakukan analisis sensitivitas menggunakan software, lalu tentukan solusinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum